Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini, dan mulai saat ini, channel Blindside resmi berganti nama menjadi Sisi Buta agar mempermudah pencariannya. Saya juga mau kasih info untuk para subscriber yang suka membaca, bisa mengunjungi website kami di alamat blindsidetrail.my.id. Link sudah saya sertakan di deskripsi. Di sana kalian bisa membaca seputar cerita kriminal, sejarah, misteri, dan luar angkasa. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Kali ini, saya akan bercerita tentang seorang gadis yang menjaga rumah bibinya namun berakhir tergeletak di ruang tamu tak bernyawa. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1, latar belakang. Pocatello, Idaho berada di Kabupaten Bannock di bagian tenggara negara bagian tersebut. Nama kota ini diambil dari kepala Pocatello, seorang pemimpin suku Shoshone pada abad ke-19. Pocatello dikenal sebagai gerbang menuju barat laut karena para penjajah melewati jalur Oregon yang berada tepat di selatan kota ini. Pada tahun 2007, majalah Forbes menobatkan Pocatello sebagai salah satu tempat terbaik untuk berbisnis dan berkarir. Kota ini juga menjadi rumah bagi Universitas Negeri Idaho dengan maskotnya yang terkenal Benny the Bengal. Pada minggu sore tanggal 24 September tahun 2006, bibi dan paman dari Casey Jo Stoddard, seorang gadis berusia 16 tahun, pulang ke rumah mereka di Whispering Cliffs Drive. Sejak Jumat malam, Casey tinggal di sana untuk menjaga rumah bersama hewan peliharaan milik saudaranya. Rumah mereka adalah rumah bergaya ranch atau rumah dengan gaya peternakan dengan basement yang terlihat dari luar, dilengkapi pintu masuk dan tangga menuju area utama. Saat bibi dan pamannya masuk ke dalam rumah, betapa terkejutnya mereka setelah melihat Casey terbaring di lantai ruang tamu dengan genangan darah di sekitarnya. Penyelidik datang ke lokasi setelah menerima panggilan dari petugas 911 dan tak lama kemudian ibu Casey, Anna, juga tiba. Anna menceritakan kepada penyelidik bahwa dia mengantarkan Casey dan pacarnya, Matt Beckham, pada Jumat sore sekitar pukul 5:30. Terakhir kali mereka berhubungan adalah sekitar pukul 9:30 malam ketika Casey mengabari ibunya jika mereka sedang menonton film dan semuanya baik-baik saja. Anna merasa menyesal karena terlalu sibuk di akhir pekan itu sehingga tidak sempat menghubungi Casey lagi. Tetapi dia tidak khawatir karena Casey dikenal sebagai anak yang bisa menjaga dirinya sendiri. Casey adalah seorang siswa junior yang dikenal baik dan disukai banyak orang dan tak memiliki masalah dengan siapapun. Bagian 2, penyelidikan. Letnan Robert Rausch dari Kepolisian Negara Bagian Idaho adalah salah satu penyelidik pertama yang tiba di tempat kejadian. Setelah memeriksa rumah, dia tidak menemukan tanda-tanda adanya pembobolan, namun terlihat jelas Casey telah berjuang keras melawan pelakunya, terlihat dengan bekas luka-luka pertahanan yang cukup parah, termasuk hilangnya salah satu jarinya. Casey juga mengalami luka sayatan dan tusukan yang dalam, namun senjata pembunuh tidak ditemukan di tempat itu. Kapten John Genski dari Kepolisian Negara Bagian Idaho juga dipanggil untuk membantu penyelidikan. Para penyelidik masih bingung dengan motif pembunuhan ini karena tidak ada tanda-tanda perampokan, penerbosan, atau pelecehan seksual. Hasil otopsi menunjukkan Casey ditikam hampir 30 kali dengan 12 luka diantaranya berpotensi fatal. Pemeriksaan lebih lanjut mengungkapkan bahwa 2 pisau berbeda digunakan dalam penyerangan tersebut. Pisau pertama yang memiliki bilah bergerigi menyebabkan 11 dari 12 luka tusuk yang fatal. Sementara itu, pisau kedua yang memiliki bilah lurus tanpa gerigi menimbulkan 1 luka tusuk fatal dan beberapa luka lainnya yang tidak mematikan.
Penyelidik mulai menyusun jam-jam kematian Casey, dimulai pada hari Jumat tanggal 22 September tahun 2006. Ibu Casey menginformasikan pada pihak berwenang saat dia mengantar Casey ke Pocatello High School pada pukul 8 pagi. Casey terlihat di rekaman video teman sekelasnya sekitar pukul 8:30 pagi saat berada di lokernya. Dia kemudian menjalani jadwal sekolah seperti biasa hingga dijemput oleh ibunya, lalu pergi bersama pacarnya, Matt, pada pukul 3:45 sore. Anna mengantar Casey dan Matt ke rumah di Whispering Cliffs Drive sekitar pukul 5:30 sore agar Casey bisa menjaga 2 anjing dan 2 kucing milik saudara iparnya. Anna sempat mengingatkan mereka tentang aturan rumah sebelum pergi dan akan menghubungi mereka lagi nanti malam. Matt tidak menginap karena ibunya akan menjemputnya malam itu. Pada pukul 9:30 malam, Anna menelpon dan Casey memberitahu bahwa mereka sedang menonton Kill Bill 2 dan akan menghubungi ibunya lagi keesokan harinya. Namun, Casey tidak membuat panggilan apapun pada hari Sabtu atau Minggu dan tidak ada seorang pun yang dapat menghubunginya setelah Jumat malam. Penyelidik memutuskan untuk mewawancarai Matt Beckham karena dia adalah salah satu orang yang terakhir bersama Casey. Sementara itu, tim forensik mulai memeriksa rumah tersebut untuk mencari bukti yang dapat mengarahkan mereka pada pelaku pembunuhan. Saat wawancara awal, Matt menjelaskan bahwa sekitar pukul 10 malam pada hari Jumat, listrik di rumah tiba-tiba padam selama beberapa menit. Baik Casey maupun Matt merasa enggan untuk pergi ke basement dan memeriksa apa yang terjadi karena mereka merasa takut. Hal ini diperparah dengan sikap anjing-anjing yang berdiri di atas tangga menuju basement menggeram ke arah kegelapan di bawah. Penyelidik meminta tim forensik untuk memeriksa kotak sekering karena mereka merasa aneh mengapa listrik padam sementara tidak ada pemadaman di lingkungan sekitar. Saat diperiksa, tim forensik menemukan sidik jari di kotak sekering yang cocok dengan pacar ibu Casey, Victor. Ketika dimintai keterangan, Victor menjelaskan bahwa ia pernah melakukan pekerjaan kelistrikan di rumah tersebut sehingga wajar jika sidik jarinya tertinggal di sana. Alibinya diperiksa dan menurut kesaksian tetangga, Victor berada di rumah tetangga malam itu bermain video game. Itu cukup membuktikan jika ia tidak ada di TKP. Dalam wawancara dengan Matt, ia memberitahu jika ia dijemput ibunya sekitar pukul 11 malam pada hari Jumat malam. Matt sempat menelpon ibunya setelah listrik padam, meminta izin untuk menginap di rumah Casey, tetapi ibunya tidak mengizinkannya. Sebagai gantinya, ibunya menawarkan agar Casey menginap di rumah mereka dan akan mengantarnya kembali keesokan harinya. Namun, Casey menolak karena merasa bertanggung jawab untuk menjaga rumah serta hewan peliharaan bibinya. Matt juga memberitahu penyelidik bahwa ia mencoba menelpon Casey lagi sekitar pukul 12:30 dini hari, tetapi tidak ada jawaban. Usahanya untuk menghubungi Casey sepanjang malam hingga keesokan harinya pun tidak berhasil. Meskipun penyidik tidak mencurigai Matt, mereka memintanya menjalani tes poligraf dan Matt setuju. Matt berhasil melewati tes tersebut tanpa menunjukkan tanda-tanda kebohongan. Setelah itu, Matt memberitahu penyelidik 2 nama lain yang berinteraksi dengan Casey pada Jumat malam. Matt memberitahu penyelidik jika 2 teman mereka, Tori Adamick dan Brian Draper, datang ke rumah di Whispering Cliffs Drive sekitar pukul 8:30 malam untuk menonton film bersama mereka. Setelah menonton film dan berkeliling rumah, Adamick dan Draper pergi sekitar pukul 9:30 malam dengan alasan akan menonton film lain di kota. Kapten Gasky kemudian menghubungi Adamick dan ayahnya untuk melakukan wawancara di rumah mereka. Adamick mengatakan ia dan Draper pergi ke rumah Casey pada pukul 8:30 malam karena mengira akan ada pesta. Namun ketika tiba ternyata hanya Casey, Matt, Adamick, dan Draper yang menonton film bersama. Karena tidak ada pesta, mereka memutuskan pergi sekitar pukul 9:30 malam untuk menonton film di bioskop. Setelah itu, mereka pulang ke rumah Adamick dan tetap berada di sana sepanjang malam. Penyidik kemudian mewawancarai Draper yang juga setuju untuk berbicara dengan polisi. Draper menginformasi jika ia dan Adamick memang pergi ke rumah Casey untuk menonton film bersama Matt dan Casey, lalu mereka meninggalkan rumah itu sekitar pukul 9:30 malam untuk menonton film Pulse di bioskop.
Namun, ketika penyidik berbicara dengan teman sekelas Adamic dan Draper yang bekerja di bioskop pada Jumat malam tanggal 22 September, ia mengatakan bahwa Adamic dan Draper tidak pernah muncul di bioskop malam itu. Bagian 3, kebenaran terungkap. Pada malam tanggal 26 September, Draper menjalani wawancara kedua. Ketika diminta untuk menceritakan alur film yang katanya ia tonton, ia tidak bisa melakukannya. Saat polisi menekan Draper karena tidak percaya pada ceritanya, ia akhirnya mengakui bahwa mereka tidak pergi menonton film, melainkan membobol mobil-mobil. Meski begitu, Draper bersikeras bahwa ia tidak menyakiti Casey dan bahkan setuju untuk menjalani tes poligraf yang dijadwalkan pada hari Rabu tanggal 27 September. Sebelum tes itu dilakukan, detektif mengunjungi rumah Draper dan mendapatkan izin dari orang tuanya untuk menggeledah kamarnya. Di sana, mereka menemukan sarung pisau, tetapi pisaunya tidak ada. Draper mengklaim bahwa pisau itu milik temannya dan ia tidak tahu apakah temannya masih menyimpannya atau tidak. Wawancara ketiga dilakukan pada hari Rabu tanggal 27 September di kantor polisi di hadapan orang tua Draper. Hak-hak Miranda kembali dibacakan. Kali ini Draper mengakui bahwa ia dan Adamic telah membuka pintu ruang bawah tanah saat berkeliling rumah dengan niat kembali untuk menakuti Casey dan Matt. Mereka mematikan listrik dengan harapan Casey dan Matt akan turun ke ruang bawah tanah, tetapi mereka tidak melakukannya. Setelah beberapa menit, mereka menyalakan kembali listriknya. Pasangan ini tetap bersembunyi di ruang bawah tanah hingga Matt meninggalkan rumah sekitar pukul 11 malam. Mereka kembali mematikan listrik, tetapi Casey tetap tidak turun. Saat itulah mereka naik ke lantai atas dengan mengenakan topeng, pakaian hitam, sarung tangan, dan membawa 2 pisau. Draper mengklaim bahwa niat awal mereka hanya untuk menakuti Casey, tetapi keadaan menjadi di luar kendali ketika Adamic mulai menikam Casey berkali-kali. Draper membantah ikut menusuk Casey dan menuding Adamic sebagai pelaku utama. Setelah itu, mereka kembali ke ruang bawah tanah dan keluar melalui pintu belakang. Draper kemudian mengungkapkan bahwa mereka pergi ke Black Rock Canyon untuk membuang barang-barang bukti. Draper ditemani ayahnya dan detektif menuju Black Rock Canyon sekitar 15 mil di selatan Whispering Cliffs Drive. Di sana, detektif menemukan berbagai barang bukti, termasuk sepasang sepatu bot hitam, sepasang sarung tangan karet, sarung tangan tanpa jari, botol hidrogen peroksida yang meleleh, topeng berwarna-warni, pisau belati besar dengan sarungnya, pisau bergagang perak dan hitam bertuliskan Sloan, dan pisau kecil lainnya. Selain itu, mereka menemukan kaset video Sony yang rusak, pisau lipat bergerigi dengan gagang hitam yang kemudian terbukti mengandung darah Casey berdasarkan tes DNA, selembar kertas yang sebagian terbakar dengan tulisan, topeng merah putih yang juga terbukti mengandung DNA Adamic, serta sejumlah pakaian yang sebagian terbakar dan berlumuran darah, termasuk kemeja hitam dengan noda darah Casey di bagian manset. Bagian 4. Penangkapan tersangka. Brian Draper ditangkap pada tanggal 27 September dan dipenjara di penjara Bennett County dengan jaminan ditetapkan sebesar $1 juta. Tori Adamic dan orang tuanya dipanggil ke kantor polisi untuk wawancara resmi dan mereka setuju. Adamic tidak mengetahui bahwa polisi telah mendapatkan pengakuan dari Draper serta bukti-bukti yang ditemukan di Black Rock Canyon. Ketika detektif mulai menanyainya tentang keberadaannya di toko serba ada Common Sense atau perjalanan ke Black Rock Canyon, Adamic segera meminta pengacara. Wawancara pun dihentikan. Namun Adamic tidak dibiarkan pulang begitu saja. Detektif segera menangkapnya dan menuduhnya dengan pembunuhan tingkat pertama. Jaminan untuk Adamic juga ditetapkan sebesar $1 juta. Pihak berwenang berharap laboratorium forensik dapat memperbaiki rekaman video yang rusak. Mereka belum tahu apa yang akan mereka temukan. Rekaman itu dimulai pukul 8:28 pagi pada tanggal 22 September tahun 2006, menampilkan Casey yang sedang berdiri di lokernya. Draper terdengar dalam rekaman berbicara dengannya. Draper dan Adamic membolos di kelas keempat dan pergi ke perpustakaan sekitar pukul 12:12 siang.
Di sana mereka merekam diri mereka sendiri saat membuat daftar korban yang akan dibunuh dan menyempurnakan rencana mereka untuk malam itu. Mereka mencari korban yang akan sendirian dan sayangnya Casey menjadi target mereka. Draper terdengar dalam rekaman berkata, "Menyedihkan memang, dia teman kita, tapi kau tahu kita semua harus berkorban." Dia melanjutkan, "Korban pertama kita adalah Casey Stoddard. Dia akan sendirian di rumah besar dan gelap di daerah terpencil. Sempurna kan? Astaga dude." Ademick menambahkan, "Hanya membayangkannya saja aku tegang." Rekaman itu juga menunjukkan Draper dan Ademick di dalam mobil setelah meninggalkan Whispering Cliff Drive sekitar pukul 9:50 malam. Bagian rekaman ini memperlihatkan kedua pembunuh itu mendiskusikan rencana kembali ke rumah untuk membunuh dua teman mereka. Draper berkata, "Kami ada di mobilnya. Waktu menunjukkan 9:50 malam, tanggal 22 September tahun 2006. Yah, sayangnya, kami punya tugas berat membunuh dua teman kami, dan mereka ada di rumah itu di ujung jalan. Jika Matt tidak pergi, dia akan menjadi korban kedua." Pada pukul 11:31 malam, rekaman lain menunjukkan pasangan itu membicarakan pembunuhan Casey dan betapa bersemangatnya mereka. Draper terdengar berkata, "Aku baru saja membunuh Casey. Kami baru saja meninggalkan rumahnya. Ini bukan lelucon." Ademick menambahkan, "Aku gemetar. Aku menusuknya di leher." Setelah pernyataan terakhir itu, pasangan tersebut berhenti di toko serba ada untuk membeli korek api dan sebotol hidrogen peroksida, lalu pergi ke Black Rock Canyon untuk membakar dan menghancurkan semua bukti. Pada hari Kamis tanggal 28 September, Draper menjalani wawancara keempat dengan penyelidik. Setelah dibacakan hak-hak Mirandanya, Draper setuju untuk berbicara. Dalam wawancara ini, Draper awalnya mengatakan hanya Ademick yang menusuk Casey, tetapi kemudian mengakui Ademick memaksanya untuk ikut menusuk Casey. Draper mengaku telah menusuk Casey 4 kali di area paha dan dada. Dia mengatakan bahwa Ademick berkata, "Kau harus menusuknya, kau harus menusuknya. Dan ini tidak akan berhasil, dia harus mati." Draper dan Ademick diadili secara terpisah, masing-masing didakwa dengan satu tuduhan pembunuhan berencana dan satu tuduhan konspirasi untuk melakukan pembunuhan. Keduanya saling menyalahkan atas pembunuhan Casey. Dalam kedua persidangan, dokter forensik yang melakukan otopsi memberikan kesaksian tentang jumlah luka tusuk pada tubuh Casey. Luka-luka pada batang tubuh dan torsonya menyebabkan kematian, dengan luka di ventrikel kanan jantung diyakini sebagai pukulan fatal. Seorang ahli patologi forensik juga bersaksi bahwa setidaknya 2 pisau berbeda digunakan dan pisau bergerigi menyebabkan sebagian besar luka fatal. Senjata pembunuhan yang digunakan dibeli di toko gadai oleh Joe Lucero, seorang remaja berusia 18 tahun. Pada tanggal 31 Agustus tahun 2006, Ademick meminta Lucero untuk membeli pisau. Lucero pergi ke toko gadai setempat bersama Ademick dan Draper, di mana Ademick memilih 1 pisau dan Draper memilih 3 pisau lainnya dengan total pembayaran sebesar $45. Bagian 5. Fantasy Plans. Pada persidangan Draper, jaksa penuntut mengungkapkan bahwa Draper terinspirasi oleh Eric Harris dan Dylan Klebold, pelaku penembakan massal di Columbine High School. Draper memberikan wawancara untuk episode The Last Day, Deadline, The Case of Casey Joe Stoddard pada Juli tahun 2022 yang memperkuat teori jaksa penuntut. Dalam wawancara tersebut, Draper mengatakan jika ia dan Ademick adalah 2 remaja yang hidup dalam fantasi film horor. Sebelum bertemu Ademick, Draper sering menjelajahi ruang obrolan terkait penembakan sekolah, terutama tentang Columbine. Tujuannya, katanya, adalah untuk meniru idolanya. Draper juga mengungkapkan semasa SMA, ia merasa seperti orang yang tidak berguna dan mengalami kegagapan yang membuatnya sering menjadi sasaran bullying. Ketika bertemu Ademick setelah pindah ke Pocatello, mereka mulai membicarakan rencana untuk melakukan pembunuhan seperti dalam film Scream, karena Ademick merupakan penggemar film horor. Karena alasan ini, pembunuhan Casey juga dikenal sebagai Scream Murder.
Draper dinyatakan bersalah atas kedua tuduhan pada tanggal 17 April tahun 2007, sementara Adamick dinyatakan bersalah pada tanggal 8 Juni tahun 2007. Keduanya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat, ditambah 30 tahun penjara untuk tuduhan konspirasi. Keduanya mengajukan banding. Hukuman Draper atas tuduhan konspirasi dibatalkan pada tahun 2011 karena kesalahan dalam instruksi juri, namun hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat tidak dibatalkan. Pada Juli tahun 2015, Adamick mengajukan permohonan pasca persidangan dengan klaim bahwa pengacaranya tidak becus, tetapi permohonannya ditolak, begitu pula bandingnya ke Mahkamah Agung Idaho pada Desember tahun 2017. Pada bulan Januari tahun 2018, Adamick mengajukan writ of habeas corpus, meminta sidang penjatuhan hukuman baru setelah Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa remaja yang dihukum atas kejahatan termasuk pembunuhan tidak boleh menerima hukuman mati atau penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat karena hal tersebut dianggap inkonstitusional. Putusan ini dikeluarkan pada tahun 2012 dalam kasus Miller versus Alabama. Pada tahun 2016 dalam kasus Montgomery versus Louisiana, Mahkamah Agung Amerika Serikat memutuskan bahwa putusan tahun 2012 harus diterapkan secara retroaktif. Pada bulan November tahun 2019, permohonan writ tersebut ditolak. Pengadilan Distrik Amerika Serikat memutuskan bahwa bukti mendukung hukuman pembunuhan Adamick dan Mahkamah Agung Idaho tidak salah dalam menegaskan hukuman penjara seumur hidup tanpa pembebasan bersyarat pada bulan Desember tahun 2017. Adamick kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Banding Distrik ke-9 yang memutuskan untuk mempertahankan vonis awalnya pada tanggal 24 Maret tahun 2022. Keputusan ini tidak dipublikasikan, sehingga tidak ada penjelasan yang diberikan. Adamick masih memiliki hak untuk mengajukan banding ke Mahkamah Agung Amerika Serikat. Dan kedua remaja itu masih mendekam di penjara sampai sekarang. Begitulah akhir dari kisah Casey Joe Stoddard. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.